Setuju ya, senang banget. Lagi-lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama psikolog-psikolog kondang, ya kan? Iya. Madam Alin dan Mbak Elvi. Nah, sekarang bukan kita rusuh lagi nih datang habis hari pagi. Enggak, langsung kita udah ngobrol dari tadi, gitu kan. Udah kita ngambil waktunya lagi, ngambil rumahnya lagi, gitu. Kita berantakan loh Mbak Dewi. Tapi senang loh, as long as kita bisa sharing sesuatu yang positif ya kan, buat banyak orang. Itu yang tujuan kita kan, ngobrol-ngobrol bukan hanya ngebahas ngerumpi yang enggak. Betul banget. Kita dari tadi udah pakai sanitizer belum? Belum ya? Ayo dong pakai. Iya. Kan biar gimana kan kita masih baru kok Motonya jauh-jauh ya. Iya dong. Soalnya kita nggak pakai gituan. Tapi masih perlu ya sekarang ya. Perlu masih dong. ya. Kalau di luar ya. Ya, kalau kita keluar rumah gitu ya, ke mall, kemana gitu ya. Kalau di dalam rumah kan udah dijaga duluan sih sama si Mama Dewi. Iya dong. Tetap masih kan. Jadi rutin pertanyaan rutin. Anak kemana, suami kemana? Biasa lah ya, kalau weekend itu mereka udah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Iya sih. Anak nge-mall, suami ketemu sama teman-temannya. Tinggal aku di sini bersama. Tinggal Rumpi. Ya, bersama Rumpian psikolog. Lucu deh ya. Mbak, aku mau nanya nih, kayak gitu. Kalau apa kan ya, nanya mulu nih soalnya. Nggak apa-apa, udah pengetahuan kan enak ya. Kita malah kan psikolog tuh suka ya sama betul. pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kita juga kayak, ada lagi ya yang kayak gini gitu. Enggak, kan aku punya temen nih Mbak yang kayak gitu kan. Mereka tuh kerjanya berantem terus, yang kayak gitu kan. Suami istri berantem terus. Terus kebetulan aku tanya nih sama mereka, apa sih yang membuat mereka berantem terus? Ternyata kalau aku lihat-lihat ya, mereka itu terutama teman aku ini yang perempuan belum bisa melupakan. Jadi suaminya itu dulu pernah selingkuh, yang kayak gitu, selingkuh terus kerjaannya. Waktu hobi mereka apa ini ya? apa? Hobi apa bakat? Nah, itu dia yang aku mau tanya, itu hobi atau bakat tuh, kayak seperti itu kan. Nah, setelah mereka menikah, akhirnya berantem terus. Apa sih akar permasalahannya? Karena ternyata sang istri masih mengingat-ingat perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh sang suami, yang kayak gitu. Nah, kalau menurut aku kan itu harusnya bisa dimaafkan dong, dilupakan. Tapi ternyata tidak semudah itu juga menurut dia, yang kayak gitu. Terus kalau menurut aku sarankan ke mereka untuk datang ke profesional, balik lagi ke seorang psikolog yang kayak gitu, supaya mereka bisa memberikan input yang positif mungkin yang mereka selama ini tidak tahu caranya untuk memperbaiki, yang kayak gitu. Menurut Mbak Alin sama Mbak Elvi gimana? Kita menuju Madam Alin. Ini kan kita lagi bicarain temen ya, walaupun nggak ada kesenjangan memihak ke siapapun, ya kan, Mam Dewi. Jadi kalau dilihat memang selingkuh itu enak rasanya. Kayaknya gitu ya. Kayak gitu. Sama aja kayak rumput tetangga lebih bagus dari rumput kita gitu ya. Sama gitu ya. Mbak Elvi kayak ketawanya penuh arti nih ya. Makanya sebenarnya sih ternyata lebih indah gitu ya. iya. Sebenarnya psikolog juga kalau mau ditanya ya pastilah juga pernah mengalami gitu ya. Tapi walaupun tidak semua Masa sih? iyalah. Gitu. Kenapa disindir? Enggak dong gitu. Jadi kita nih mau membagi pembelajaran sih sebenarnya, mengedukasi gitu ya, bahwa selingkuh itu kadang-kadang banyak sekali bisa menjadi dampak, bisa menjadi efek, bisa menjadi satu kebiasaan yang tadinya memang secara bisa dibilang tidak kebetulan gitu ya. Jadi ada nih, kenapa sih sampai ada orang selingkuh gitu ya? Banyak Pertanyaannya faktor itu yang ya kan? lebih bagus. Banyak faktor dari menuju menjadi selingkuh, perselingkuhan gitu.
Jadi bisa aja itu menjadi satu kepribadian, bisa aja menjadi satu karakter, bisa aja menjadi satu sifat, bisa juga ternyata selingkuh itu adalah sesuatu yang diinginkan yang tidak didapatkan dari pasangannya. Oke. Itu versi aku. versi yang berbeda ya. Ya. Tapi versi yang lain juga bisa jadi di masa lalu si yang selingkuh ini terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, pengalaman-pengalaman masa kecil, mungkin dia melihat ya Iya, katakanlah kalau aku boleh figur tambahin, otoritas gitu kalau aku ya. boleh tambahin ini masa lalu bukan masa lalu secara supranatural ya, kita nggak bicara mengenai itu, Ya, tapi lebih ke background dari keluarga. background dari keluarga Sangat mempengaruhi ya. sangat mempengaruhi karena itu Sangat. kan apa yang kita rekam ketika kita kecil dulu itu kan tersimpan di unconscious kita. Oke. Nah, pengalaman-pengalaman yang berarti seperti itu, tanda kutip berarti, artinya apakah itu berarti itu sangat menjadi traumatis, yang kemudian ada di dalam istilah psikologi bahwa kita teridentifikasi secara agresor gitu loh. Justru kita benci perilaku itu, tapi malah kita melakukan gitu, misalnya seperti itu. Misalkan perilaku itu didapat atau dilihat dari orang tuanya, Betul. mungkin kakek neneknya, ceritanya bagaimana gitu. Tapi karena kebencian itu menjadi terbalik keadaannya pada saat kita berpasangan gitu. Ya, mengerti ya maksudnya di situ ya, Mbak. Jadi Nah, kalau untuk udah seperti itu kan setiap orang itu kan punya masa lalu yang tidak bisa kita hindarin kan, yang kayak Iya. gitu kan. Saat kita sebelum menikah, kita mengetahui masa lalu orang itu dan berharap dia tidak akan membawa koper masa lalunya itu dalam kehidupan kita sekarang. iya, makanya itu sebelum kamera on kan Mbak Elvi kan udah bilang ya bahwa itu semua dampak dari masa lalu, gitu ya. Terbentuknya di perilaku sekarang. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Bagaimana kita mengantisipasi itu? Caranya adalah yang menjadi pasangan, ya pelajari masa lalunya dia. Akhirnya bisa menjadi satu penguatan untuk dirinya dengan perilaku pasangannya. Nah, di sini kadang-kadang pada pasangan ya, apalagi kita di Indonesia ya, Mbak Alin ya. Di sini tuh konseling pranikah tuh kan termasuk jarang ya, dan fungsi daripada psikolog itu sangat masih awam untuk ini. Nah, untuk hal-hal seperti ini, disitulah fungsi-fungsi daripada profesional kita gitu. Jadi sebelum masuk ke perkawinan, alangkah bagusnya kita kayaknya butuh deh konseling pranikah, karena di luar itu hal yang biasa seperti itu ya. Bahkan kan mereka kalau di luar sana kan sebelum mereka menikah, mereka ada penjajakan dulu sebelum Betul, menikah kan, yang kayak gitu. ya, Mereka intens berhubungan mungkin dalam satu rumah, yang kayak gitu kan, untuk saling mengetahui sebelum mereka berjanji di hadapan Tuhan kan, yang seperti itu. Nah, masalahnya itu kan yang idealnya seperti itu harusnya. Iya. Kalau memang misalnya sudah terjadi ya, namanya juga pasangan udah mau menikah, pasti kan dia akan biarin aja deh, nanti suatu saat pasti dia akan bisa berubah, yang kayak gitu kan. Kebanyakan kan opininya seperti itu. Ternyata pada kenyataannya setelah mereka menikah bukan tambah lebih baik, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang lebih buruk. Ya, lebih worse. seperti Ya. itu. Oke, untuk menghadapi masalah itu, apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan ini? Apakah mereka harus bisa memaafkan? Tapi kan memaafkan itu nggak mudah ya, yang kayak gitu kan. Nah, aku menyarankan dia untuk datang ke psikolog. Nah, dari sisi psikolog sendiri, ada nggak sih tahapan-tahapannya untuk terapi, untuk melupakan, bukan melupakan sih sebenarnya, cara untuk merilis masalah-masalah yang sebelumnya terjadi, yang kayak gitu. Mbak Alin mau jawab? Sebenarnya kalau aku sih ya bisa menjawab cara langkah pertama yang paling bisa dilakukan oleh pasangan temennya Mam Dewi ini adalah satu, pasangannya dulu. Misalnya si suami yang selingkuh, si istri bertanya,
Begitu juga sebaliknya. Pertanyaannya adalah mengapa kamu melakukan itu? Oke. Tapi kan kadang-kadang cowok gitu, ya nggak tahu jawabannya sesimpel itu. Yang Kalau kayak gitu misalkan pun dia bilang dia tidak tahu, ya udah. Artinya kita masuk ke fase berikut, melangkah ke profesional. Oke. Karena apa? Dari pertanyaan itu, pertanyaan pertama, kita bisa mendapatkan apa alasan dia. Bisa aja. Ya saya nggak tahu. Yang penting saya berbuat salah. Saya mohon maaf. Oke, saya maafkan. Nggak boleh ada pertanyaan, apakah kamu akan buat lagi? Ya, walaupun kita manusia dewasa, kalau kita dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pertanyaan seperti ke anak kecil, pasti mereka akan berbuat lagi. Oh gitu. Iya, anak kecil misalnya, anak kecil. Jangan ambil itu ya. Kenapanya kan mereka bertanya. Sampai mereka berbuat lagi, sampai mereka mendapatkan hasil dari kesalahan perbuatan mereka. Gitu ya. Jadi aku bilang, alangkah bagusnya kalau kita mengetahui, kita dapat mengorek dari pasangan kita. Apa yang kamu rasakan? Sewaktu kita sudah memaafkan, kita bisa bertanya, apa yang kamu rasakan dari selingkuh itu? Dari perselingkuhan itu. Tunggu ya, karena dijawab enak, ini boleh diminum. Oh, minum dulu dong. Apalagi dong, jangan. Apa yang kamu rasakan di dalam selingkuh itu enak. Mau lagi dong. Kayak anak kecil kalau makan permen ya enak. Kalau kita ngebahas ya masalah enak dan tidak enak, kalau ada mungkin ya dari masyarakat ya di sana yang merokok umpamanya, merokok yang diperbolehkan sama merokok yang ngumpet-ngumpet enakan mana? Enakan yang ngumpet-ngumpet. Sama aja. Sensasinya ya berarti. Sensasinya sama. Apa yang ngumpet-ngumpet pasti enak. Gitu ya. Berarti pura-pura aja selingkuh sama suaminya, ngumpet-ngumpet gitu. Sensasi yang kita cari. Jadi kembali lagi, jawabannya adalah makanya karena itu ada profesional gitu ya yang menangani itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sebagai pasangan kita mengetahui kenapa sih kamu selingkuh, apa sih kekurangan diri saya, dinyatakan dengan secara vulgar, secara lepas gitu, secara diterima, risiko itu ya. harus diterima gitu ya. Yang paling susah adalah kalau kita memaafkan, terus kita mau menghukum, itu yang paling susah. Gimana tuh? Maksudnya memaafkan tapi menghukum. Iya. Gimana? Karena kita akan membalas itu kan. Sementara selingkuh bagus nggak sih kalau dibalas selingkuh juga? Bagus nggak ya? Betul ya. Gitu Jangan- ya. Kata pasangan yang gitu selingkuh loh. sama-sama selingkuh di luar sana tuh biar sama-sama enak. Cincai lah ya, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu kan. Kita Ya, kan cari, nggak boleh. cari solusinya. Tadi yang seperti Mbak Alin ngomong ya, memaafkan tapi menghukum. Itu contohnya kayak gimana sih? Nanti man. Iya. Ya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih mungkin bukan bermaksud untuk menghukum ya, karena banyak juga terjadi kasus-kasus sebenarnya dia mau memaafkan, pasangannya mau memaafkan entah itu suami atau istri ya, akan tetapi ada yang kita lupa bahwa di dalam diri manusia semuanya ada ego kan. Nah kita bisa lihat di sana apakah egonya ini terluka atau tidak. Nah untuk ngecek semuanya itu apa seberapa dalam peristiwa selingkuh itu buat dia gitu kan, si pasangan ini yang diselingkuhi. Kalau misalkan tidak menemukan jawabannya, alangkah lebih bagusnya untuk menemui bantuan profesional secara berdua, berpasangan. Di sana kita bisa menangani permasalahan mereka. Kalau memang butuh terapi, kita terapi. Oh ada terapinya ya? Yes, sudah pasti dibersihkan dua-duanya. Ya, identik terapi memang ada di situ ya. Oh, oke. Tapi dengan dua-duanya harus dengan kesadaran penuh mau memperbaiki dan barulah Betul. ya. Ada resikonya. Oh ya? Iya dong, kalau kita gini ya, di terapi atau tidak di terapi, kenyataannya akan berisiko menyakitkan. Oke. Oh, saya selingkuh waktu itu karena
badan dia lebih bagus loh. Perempuan ya akan sakit hati loh kalau digituin Iya, kan. gitu. Oh. Dan dia lebih muda loh. Nah, kalau badan tidak bagus bisa dibagusin, tapi kalau lebih muda bisa dimudain. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus? Nggak bisa. Jadi itu resiko yang kita harus telan. Oke. Iya dong. Iya. Iya kan? Kita nggak bisa ngilangin bahwa kenyataan bahwa dia lebih muda. Oke. Terus kenapa? Kok milihnya lebih muda? Gitu. Banyak kan pertanyaan itu. Betul. Nah itu yang harus kita tahu. Sampai kapan kita stop itu pertanyaan. Karena segitu kita mengeluarkan pertanyaan, segitu kita akan disakiti diri kita sendiri. Dengan Akan jawaban menyakiti itu. diri kita sendiri. Jadi emang sih nggak ada yes or no ya. Kalau udah terjadi mau diapain? Yang memaafkan itu bukan menghukum, bukan menyiksa, bukan melupakan, tetapi adalah mengikhlaskan. Nah, masalahnya mengikhlaskan ini kadang-kadang kan PR manusia itu adalah gimana cara mengikhlaskan. Oke, gue mengikhlaskan gitu. Tapi ketika ada trigger, teringat kembali. Nah, itu gimana caranya? Nah, itulah yang di dalam terapi itu root cause-nya yang dia ketika dia sakit itu yang dihilangkan. Jadi ibaratnya si terapi itu misalkan melihat satu luka. Luka itu kan di dalamnya ada namanya abses gitu ya. Semuanya terjadi. Dibersihin secara perlahan-perlahan demi perlahan, pembersihan perlahan gitu ya. Akhirnya dia menutup kembali. Tapi bekasnya masih ada. Kembali lagi, bagaimana menghilangkan bekas itu? Kalau bekas luka biasa kita tinggal pakai krem ya. Ada pilihan krem sejuta pilihan krem. Tapi kalau udah luka batin, luka di dalam, yang kita harus lakukan adalah kita menerima diri kita kembali, kita merasakan diri kita kembali, si yang disakiti nih, ya, yang Korbannya lah ya, korbannya yang diselingkuhin lah ibaratnya. Nah itu kita bagusin. Diri kita bagusin, kita terima, kita sabarin gitu. Oh masih cantik ya di depan kaca, kamu masih cantik ya, kamu biasa ya, kamu sabar ya. Jadi kita mendoakan diri kita juga. Oke. Kita menerima diri kita juga. Mengafirmasi kembali Mengafirmasi kembali hal yang bahasa. lebih positif untuk diri kita, membingkai ulang diri kita. Membingkai ulang dalam arti kita mendandani diri kita ya dengan afirmasi lagi bahwa kita baik-baik saja, kita semakin hari semakin terlihat apa keinginannya gitu. Nah kan kebanyakan ya orang awam setahu aku kalau ada pasangan yang selingkuh yang diperbaiki adalah luarnya. Oh itu selingkuhannya lebih cantik. Oh aku mau percantik diri. Tapi tidak putus itu, ternyata selingkuhannya tetap selingkuh walaupun istrinya sudah mempercantik diri. Mungkin ini yang salah kali ya di dalam pemikiran orang-orang yang sebenarnya yang diperbaiki adalah mempercantik dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya sendiri gitu ya. Betul. Menguatkan gitu. Jadi lebih ke ya selain afirmasi itu lebih ke terimalah diri kita apa adanya. Diri kita yang telah memaafkan dia. Oke, bukan menerima dia apa adanya, tapi menerima diri kita. Menerima diri kita yang telah memaafkan dia. Oke. Ya, memang sih kalau secara kalau kita datang ke profesional itu banyak bahasa-bahasa yang kita susah mengerti gitu. Kadang-kadang aku juga dari tadi apa sih sebenarnya memaafkan diri kita yang sudah menerima dia. Ya, yang sudah memaafkan dia. Sebenarnya ada cara yang lebih cerdas dan lebih sederhana ya. Mungkin penjelasan Mbak Alin, saya menambahin penjelasan Mbak Alin bahwa kadang-kadang ya kita nggak ngerti ya dalam hidup itu kita kok ngaduk yang kayak begini ya gitu kan, kok kita dapatnya yang kayak gini padahal kita udah baik-baik gitu loh dalam menjalani hidup gitu, tapi kok dapatnya yang kayak gini gitu. Nah kita perlu yang tadi Mbak Alin bilang bahwa kita perlu mengenali diri kita dulu di dalamnya seperti apa. Jangan buru-buru mendandani luar dulu, tapi dandanin dulu, bongkar dulu. Kita ini di dalamnya ada apa? Kenapa kok narik yang kayak begitu? Oh, berarti dengan kata lain,
yang kita dapatkan adalah sebenarnya ada yang di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau aku pribadi, kita cek ke dalam sana. Aku tambahin juga nih, Karena pasti ada file yang ada di dalam diri kita yang narik gitu, seperti itu. Oke. iya sebentar tuh ada ini ya, tapi udah pergi lagi. Biasa lah ya. Biasa. Kembali lagi, kalau aku bilang ya, yang tadi sebenarnya yang tadi Mbak Eti udah bilang, kita kalahin ego kita dulu. Iya sih. Kita punya ego. Karena gini, ego kita mau bawa kemana? Ego kita bisa bawa ke keimanan kita yang kuat. Karena tidak selingkuh. Misalnya ada pasangan yang tidak ada selingkuh sama sekali, tapi dia kurang uang. Materi dia kurang. Bisa jadi problem Akhirnya juga. gangguan-gangguan, godaan-godaan itu bisa menjadikan dia selingkuh. Triggernya. Ada trigger, gitu ya. Jadi semuanya itu di dunia ini ada, gitu ya. Apalagi yang namanya perselingkuhan. Tapi tergantung komit kita, bukan terhadap pasangan saja, tetapi pada yang Maha Kuasa. Betul nggak? Balik dengan ucap janji kita Iya saat dong. kita menikah ya. Iya dong. Iya. Kita mau dibawa kemana ini nasi bungkusnya gitu kan. Oke. Rumah tangga kita mau dibawa kemana? Menurut para Profesional. profesional sampai batas mana? Apakah ada batasan nggak sih gitu? Kita bisa memaafkan atau bisa melupakan atau misalnya ada kalau udah seperti ini kayaknya udah harusnya pisah deh, nggak harus dilanjutin. Ada nggak sih batasan seperti itu atau memang balik lagi ke diri masing-masing? Kalau aku boleh jawab ya, iya. Jadi batasan itu ada di diri kita, Oke. ya. Sewaktu perselingkuhan itu terjadi, ya, ini kan nanti nih nasi bungkus dibawa ke temennya kan, Iya, iya. urutan Betul, ceritanya ya. Jadi sewaktu kita memaafkan, apakah kita benar-benar memaafkan? Apakah kita sudah ikhlas bahwa itu bibirnya pasangan kita harusnya milik kita terbagi ke orang lain? Itu semua mesti jadi satu paket. Ya. Tetapi kadang-kadang level pikir kita tuh ketutup dengan berbagai hal. Kita seorang perempuan yang tidak bisa suaminya dibagi kemana-mana, umpama. Tuh. Ada juga suami yang nggak mau istrinya dibagi kemana-mana. Tapi kalau misalkan akhirnya kita mau mengenali, oh ternyata ini aku share sedikit ya. Kalau aku seneng dandanin suami sampai akhirnya suamiku disukai orang banyak. Tapi kan hanya Tapi disukai. tidak disentuh. Betul. Ya. Jadi didandanin, dibagusin. Nah, tiap hari kita maintain hubungan itu. Kita maintain dengan mungkin seminggu sekali kita bisa, kamu gimana? Kamu di kantor gimana? Kenapa aku ke situ? Ternyata keberhasilan itu di dalam rumah tangga ataupun di keluarga lain manapun atau di institusi ataupun di negara bagian manapun, komunikasi itu menjadi pencetus jalan keluar terbaik. Betul. Jadi clue-nya adalah komunikasi. Komunikasi. Betul. Jadi Kadang- kita maintain hubungan itu seperti kita waktu pacaran, betul. ya. Kita jangan, aduh maaf ya, enak sih dasteran melulu ya sebagai seorang istri di rumah. Nyaman ya. Dasteran nyaman gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak makeup gitu. Janganlah. Kan suami kita kenal kita juga dibilang cantik. Segitu apa adanya gitu ya, dia menerima. Begitupun kita menerima suami kita gitu. Jadi komunikasi, misalnya nih, kalau minggir sedikit pembicaraannya, kalau misalnya, baiklah, kamu sukanya tuh bagian yang mana sih gitu. Abis terjadi hubungan, coba diobrolin. Oke. Kamu sukanya kayak Iya, ngebahas itu aku jadi batuk tau nggak? Aduh, bahaya nih mesti Dia bahas minum ya, dulu lagi ya. Bahaya. Kan balik lagi kan, kalau misalnya aku berpikir waktu kita kenalan dulu, memang kita lihat luarnya.
yang kayak gitu. Oh dia cantik, dia menarik, yang kayak gitu kan. Nah kalau aku pribadi sih lagu yang aku menerima kamu apa adanya itu aku nggak setuju ya, maaf ya yang kayak gitu. Iya. Karena gini, kalau menerima apa adanya berarti dia tidak mau membuat orang ini lebih baik dong ke depannya, yang kayak gitu kan gitu loh. Nah kadang-kadang kita mau membuat dia lebih baik, akhirnya secara ego kok kamu musik aku sih, kok kamu jadi apa namanya kayak tidak menerima aku. Iya. Nah, akhirnya itu yang menjadi Inti permasalahan. ya bibitnya dia untuk mencari orang lain yang seolah-olah menerima dia apa adanya. Kembali lagi tadi komunikasi. Mungkin ya perlu bagaimana cara mengkomunikasikan itu agar tidak menjadi miscommunication. Artinya tujuan kita pasti bagus untuk memberikan satu masukan biar lebih Lebih baik kedepannya lagi. lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dan sebagainya. Sebenarnya tadi ada pertanyaan Mbak Dewi itu yang cukup bagus ya. Kapan kita bisa mengatakan bahwa kita masih harus bertahan dan tidak gitu ya? Aku pengen lengkapin jawabannya Mbak Boleh Adi. silakan. Boleh dong. Iya, bahwa memang akhirnya kita nggak bisa pungkiri bahwa di luar sana pada akhirnya ada juga yang bercerai gitu ya. Yes. Terlepas daripada konteks selingkuh atau tidak gitu ya. Tapi ini tentang apakah perkawinan itu harus selalu kita pertahankan gitu. Jika semuanya juga gitu. Nah, itu tuh aku pengen tanya. Jika Kapan terjadi momennya? perselingkuhan. Iya. Jika terjadi perselingkuhan misalkan akhirnya kita menjadi katakanlah si istrinya atau pasangannya depresi atau akhirnya mengalami hal-hal yang berupa gangguan psikologis, terus kemudian hari demi harinya tidak ada kesepakatan yang akhirnya membuat dalam rumah itu lebih damai, lebih abah gitu kan. Kemudian terjadi pertengkaran demi pertengkaran, anak-anak efeknya kan anak-anak gitu kan. Oke. Nah, perkawinan seperti itu sebaiknya dibawa ke bantuan profesional untuk kemudian kita bicarakan, kita fasilitasi gitu ya, mereka berdua. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan dalam arti value sama-sama tidak ada yang untuk maju bersama-sama, saya pikir untuk masing-masing itu kita Jalan perlu terbaik, memberikan pilihan kepada Pilihan. mereka gitu. Karena kita hanya sebagai fasilitator di dalam memperantarai mereka, keputusan tetap di tangan klien. Apa yang terbaik buat mereka gitu. Walaupun sudah melewati konseling, terapi dan segala macamnya ya. Betul. Oke. Dan kalau misalnya aku mau tanya nih ya, bibitnya selingkuh itu nih yang kayak gitu kan, itu yang kadang-kadang kita susah nih mencarinya. Bisa nggak sih seorang psikolog itu mengetahui apakah bibitnya itu memang dari garis keturunan Ya. atau memang dari pencetusnya adalah dari permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri. Kadang-kadang kan bisa rancu ya. Memang sudah ada bibitnya ditambah itu atau memang pure dari hubungan keluarga itu sendiri. Self integritas kalau menurut aku ya, karena seorang katakanlah figur nih, suami atau figur istri, kembali lagi kepada gimana dia modelnya dia dulu gitu. Kemudian seiring dengan pertambahan pengalamannya dia, apa yang dia maknai tentang figur seorang suami atau figur tentang seorang istri. Apakah dia kokoh, apakah kembali lagi kepada image kita ya, tentang diri kita sendiri. Makanya aku bilang, aku selalu mengembalikan kepada kenali diri kamu dulu. Kenali diri kamu dulu, apa gembolan-gembolan kamu, apa yang perlu kamu upgrade, apa yang perlu kamu kenali value-mu, apakah cocok dengan pasanganmu gitu. Karena bibit perselingkuhan ketika masuk juga di dunia perkawinan, kemungkinan karena memang agak melenceng jauh value mereka gitu. Mereka si perempuannya, si istri memandang hidup seperti ini, si suami memandang hidup jadi saling menolak gitu. Atau mungkin si istrinya memandang punya value tentang hidup di atas ini, suaminya di bawah sini, jomplang gitu. Nah ini mau seperti apa? Kalau misalkan pada pasangan yang menyadari bahwa itu ada masalah,
silahkan meminta bantuan profesional. Atau kalau memang kalian bisa menangani masalah kalian, silahkan. Itu lebih bagus gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kadang-kadang kan ya, kita udah ngerasa kita berbuat baik. Aku udah dandanin suami aku. Aku udah menservis suami aku dengan Ini baik. teman lagi kan, bukan ya. Teman Cin, ya ampun. Enak ya Mbak Dewi, banyak Iya. banget ya. Banyak sih kasusnya. Kayak tempat gembel Makanya lagi kita kesini udah terus. kayaknya. Kita main. Karena orang nanya sama aku nggak ngerti. Makanya kan aku pengen bicara kepada yang profesional dong, yang kayak gitu kan. Aku lupa nih. Jadi gini, perempuannya udah ngerasa aku udah berbuat baik loh sama dia. Aku sudah ngurusin dia, aku sudah mengerti dia, aku sudah menjadi ibu rumah tangga yang baik dan segala macam. Kok tetap selingkuh yang kayak gitu kan gitu loh. Begitu juga suaminya juga, aku udah berbuat baik loh buat dia yang kayak gitu. Aku juga udah menjadi seperti apa yang dia mau. Aku juga melayani dia dengan baik. Kok masih selingkuh? Akhirnya aku mikir, bener nggak sih kalau ternyata si yang cewek berbuat baik tapi tidak kebutuhannya si pasangan, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau aku boleh jawab itu ya, apa yang pasangan itu inginkan tidak terjadi. Kembali lagi ke komunikasi. Kamu seneng gak sih saya dandanin? Kamu seneng gak sih pakaian seperti ini? Kamu seneng gak sih jalan di sebelah saya? Kamu mau saya seperti apa? Banyak loh kata-kata yang bisa dikeluarkan sewaktu kita berpasangan. Gitu. Jangan kita dandanin, yang mereka mau adalah mungkin seorang istri yang lugu, yang tidak mengerti dandan-mendandan. Oh, berarti Bisa jadi. niatnya bukan di situ ya. Iya. Dia berusaha baik tapi kebutuhannya bukan itu. Iya, Jadi tapi nggak kan, matching ya. tapi kembali lagi, waktu kita berbuat baik, ngedandanin itu, apakah itu value diri kita? Kita adalah seperti itu? Kita mau laki yang seperti ini ada jalan di sebelah kita. Oke. Ya, jadi kita kembali lagi tanya Berarti ke itu diri. kebutuhan aku ya, bukan kebutuhan dia ya. Betul, Ya. kebutuhan dia lain lagi. Kebutuhan dia hanya minta dibelai kok. Ya, itu. Kadang-kadang simpel ya, yang Iya. kayak gitu. Konsepsi ya. Jadi, Kebutuhan dia hanya duduk di meja makan bareng, makan. pertanyaan Iya. sederhana sih sebenarnya kalau ngeliat gitu ya Mbak. Iya. Kadang-kadang kita Wanda gitu kan. Mobil Wanda Gitu. tanya dong apa yang dia mau gitu. Iya, Dia tapi- pengen diperlakukan, dicintai, merasa dicintai dengan perlakuan seperti apa? Iya, betul, Iya kan? betul. jadi Jadi ada juga misalnya dia sudah nanya, terus sang suami menjawab yang gitu. Aku pengen kamu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku pengen kamu menjadi ibu yang baik. Aku pengen kamu menjaga rumah dengan baik yang kayak gitu ya. Tapi akhirnya dibalik sama si istrinya. Ya udah kalau gitu itu bukan aku yang kayak gitu. Sampai si istri itu mau menurunkan egonya mengikuti suaminya. betul. Dan aku boleh tambahin ya, seorang suami, pasangan laki-laki, kalau misalkan ditanya, kamu mau istri seperti apa sih? Jangan dipercaya ngomongan. Oh gitu ya? Karena kalau dia bilang, saya mau punya istri yang bagus di rumah, penjaga rumah. Oke, itu artinya satpam. Security, ya kan? Saya mau istri yang bisa masak. Oke, kita masak dong, gitu kan? Saya mau istri yang bisa menjaga anak-anak saya. Oke, kalau gitu kan babysitter, gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia pengen melihat istrinya setiap waktu. Dia pengen melihat kekasih hatinya setiap waktu. Mau berbentuk apapun. Maksudnya dengan makeup tebal atau tidak. Dengan pakaian lengkap atau tidak, gitu ya. Jadi insannya, apa sih Soulnya di dalam dirinya. yang Oke. dia merasa bahwa kamu adalah pendamping saya yang tepat. Nah, kalau udah Ada begitu, tulang rusuk. ayo, cicak deh, cicak. Terus ada nih, ada bercandaan nih Mbak Alin nih. Nah,
percuma katanya kalau kamu belum bisa nemuin tulang rusukmu, percuma belajar biologi dulu gitu, belajar biologi lagi. Tulang iga aja kamu nggak tahu gitu. Iya ya, aku sempet loh waktu SMA ya, semasa SMA terpengaruh tuh dengan kata-kata itu. Tulang rusuk sampai aku mulai ngitung kan waktu itu masih langsung banget loh. Tulang rusuknya berapa ya ini? Apa sih maksudnya gitu ya? Ternyata itulah soul kita yang ada di pasangan kita gitu. Jadi apapun yang terjadi kita harus keluarkan dalam bentuk kata-kata gitu. Kamu senang? Oh kalau kamu nggak senang ya udah. Aku senang melihat laki-laki pakai baju kotak-kotak. Aku pakaiin suami gitu ya, baju kotak-kotak gitu ya. Tapi ternyata begitu dia pakai, tapi dia raut mukanya kelihatan ya. Kalau kita udah bersama kan sekian Mukanya juga lama, kotak-kotak ya. mukanya kenapa jadi kotak-kotak ya, merah hijau kuning apalagi gitu ya. Terus akhirnya aku bilang, oke, aku nggak beli lagi. Nah, jadi komunikasi sensitivitas, caring kita, perhatian, gitu ya, semua itu harus menjadi satu. Kenapa kita ngomong ala-ala perempuan? Karena memang perempuanlah yang akan mengeluarkan apa tadi mau bilang? Perhatian. Bukan. Tulang Sense. Sense. Gitu, yang akan mengeluarkan sense. Jadi jangan ditolak karena itu sudah kodrat. Balik lagi nih aku mau nanya, ini karena masalahnya tuh pelik banget ya. Ini masalah siapa sih sebenarnya? Kayaknya kita perlu buka aja deh di sini nih. Iya, buka di Tempat sini Madani. atau ini episodenya berapa episode gitu ya. Jangan lupa subscribe, share, like and comment. Oke, terus. Oke. Berselingkuh, memaafkan, terus udah gitu yang tadi ketiga aku mau tanya, berselingkuh, memaafkan, mengikhlaskan, yang kayak gitu, melupakan, tapi ada lagi, balik lagi nih satu lagi, kita nggak bisa percaya sama ini orang. Itu gimana? Aku maafin, aku ngelupain, tapi aku nggak bisa trust lagi sama dia. Itu gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih kayak Iya, gini. boleh menjawab. Karena itu kan itu kaitannya bukan? Jadi Benar, gini, benar. jadi gini, kita percaya nggak sama diri kita? Oke. Itu dulu. Percaya untuk Kita percaya untuk selalu melakukan ngelap meja setiap hari. Kalau memang meja itu kotor. Kita percaya bahwa kita harus berpakaian lengkap kalau kita menuju satu tempat yang lengkap, misalnya mall atau apapun ya. Gimana? Kita percaya nggak? ya percayalah. Percaya ya? Kenapa kita nggak bisa percaya dengan seseorang yang sudah melakukan sesuatu yang mungkin negatif di mata kita? Kita percaya kalau kita taruh perhiasan di atas meja yang biasa kita lakukan, itu akan tetap di situ, nggak ada orang yang ngambil. Percaya nggak? Harusnya percaya. Harusnya percaya. Artinya kita terlalu mendunia. Ada kalanya perhiasan kita taruh bisa hilang. Entah itu jatuh, entah itu diambil orang, entah itu apapun ya, dan sebagainya. Kenapa kita nggak percaya? Segitu kalau kita kembali ke inti permasalahan, bahwa kita telah memaafkan, bahwa kita telah berkomunikasi, bahwa kita telah mengikhlaskan, pastinya kita bisa percaya. Tapi masalah dia mengulang, setelah kita memberikan kepercayaan itu dan akhirnya dia tetap hilang dari kita, berarti itu takdir. Bukan takdir, tapi keimanan dia. Bagaimana kita mengisinya? Sebenarnya ini bukan jatuh ke pasangan saja. Trust kita terhadap anak. Trust kita terhadap orang membantu. Helpers. Ya kan? Trust kita kepada karyawan kita. Trust kita kepada bos kita. Ya, jadi banyak. Percaya itu
relatif luas sekali. Tapi kadang-kadang memang kepercayaan itu akan sulit lagi kita kasih kepada orang yang sangat kita cintai. Nah, sekarang gini nih, sebenarnya secara simpel ya kita mau bilang kayak gini aja nih. Kepada yang bilang mau Terhormat, memaafkan, bukan ya? kepada yang terhormat temennya Mbak Dewi, kalau dia udah maafin, kalau dia udah mau melangkah lagi dengan pasangannya, mau apa tadi, mau memulai komitmen lagi. mau memulai komitmen lagi, terus kalau dia nggak trust, apa yang perlu dia lakukan? Ya, ya. Iya kan? Apakah dia bisa melangkah lagi dengan trust atau enggak? Makanya Dan apa yang dia inginkan Iya. selanjutnya? kembali lagi, komitmen itu tidak bisa diperbarui. Komitmen sudah terjadi waktu lampau semenjak menikah. Ya. Tinggal menambah sih sebenarnya Mbak Arin, ya. Menambah, ditambah bisa, Ditambah. tapi tidak bisa Buat lagi. Buat lagi. Oke. Ya itulah ya kadang-kadang pentingnya ya berbicara dengan profesional yang konsepnya kan kalau profesional kita harus mengakui ya mereka belajar yang kayak gitu mereka mengetahui secara belajarnya lama. nah itu kan kadang-kadang Aku segini kok aku pusing gitu. Iya. Teori-teori. kadang-kadang orang-orang awam ngapain sih ngobrol sama psikolog sama aja ngobrol sama kita sendiri. Nah kadang-kadang itulah yang akan menyerumuskan karena dia tidak tahu konsep-konsepnya secara kejiwaan, mungkin secara batin, secara pikiran yang kayak gitu ya. Dan yang terpenting kalau kita kan bantuan profesional itu kan kita tidak serta-merta memasukkan dunia kita ke dunia orang lain gitu. Kita lebih pada mengarahkan apa sih yang diinginkan di klien kita gitu. Kita nggak men-suggest, kita nggak memberikan persepsi kita kepada dia gitu ya. Dan tidak mendoktrin. Tidak mendoktrin Ya. mereka. Jadi kalau aku bilang nih, kalau kita bicara mengenai kemana sih kita mau curhat, memang sih lebih tepatnya kalau curhatan itu kan ke psikolog ya gitu. Tetapi ada juga loh masyarakat luas ya, dari negara bagian mana yang curhat kepada seorang dokter atau kepada psikiater atau kepada ilmuwan lainnya gitu ya. Jadi it's a fine gitu. Kita baik-baik saja. Yang terpenting kita tahu apa yang kita mau. Yang terpenting kita tahu apa yang kita inginkan. Yang terpenting kita tahu apa yang kita cita-citakan. Mahligai rumah tangga yang Bagaimana super gitu ya, yang baik gitu ya. Ya caranya itu komunikasi, saling percaya. Nggak percaya, coba percaya lagi. Nggak percaya lagi, nggak coba. percaya, pura-pura percaya dulu gitu ya. Pura-pura percaya terus lama-lama jadi percaya Lama-lama beneran kita gitu. membangun diri kita gitu. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat menghakimi, jangan cepat ambil jalan pintas. Udah dia nggak bisa bersatu, cerai. Segitu kita memaaf, ya maha kuasa aja begitu memaafkan udah manusia mau berbuat lagi jatuh aja nih. Iya. Ahli agama ini profesi ya. Ya itulah Jadi, kadang-kadang ya orang awam itu kan ya entah ketidaktahuannya, entah rasa malu, rasa gengsi, dia harus menceritakan pribadinya kepada orang yang belum tentu dia kenal, Ya. yaitu seorang profesional. Walaupun kadang-kadang itulah yang dibutuhkan. Yang tadi seperti yang aku butuhnya ini, tapi aku tidak dapat tidak datang ke orang yang betul. Akhirnya aku jadi salah yang kayak gitu kan. Iya, karena ini begitu kita ada situasinya kalau kita menghadapi satu kasus, kita terlibat dalam permasalahan itu, level pikir kita kadang-kadang keblok. Oke. Iya kan? Ya itu nggak bisa dihindari. Ada saatnya kita diam dulu. Sama aja nih seorang ibu rumah tangga misalnya ya. Banyak sekali yang mesti dikerjain. Ya lemari pakaian anak, ya cuci anduk kapan, ya ganti spray kapan. Begitu tiba satu hari, diam dulu. Oke,
kertas, bolpen mana duluan yang tumpahin dulu semua. Apa yang mau dikerjain? Ya. Baru kita Jadi permasalahan apa dulu yang paling utama? Maksud tadi analogi Mbak Alin, permasalahan apa dulu yang kita utamakan? Apa yang paling penting kita lakukan gitu? Apakah dalam perkawinan itu, kalau misalnya gue kok sulit ya udah ya percaya sama pasangan gue. So what gitu loh? What do you want? The next gitu dalam hubungan kalian. Terus dengan nggak percaya itu apa artinya buat kamu gitu? Mau melanjutkan atau mau ada jalan lain yang kamu inginkan gitu? Ya, pertanyaan ini harus ke diri dulu ya. Iya. Oke. Harus ke diri dulu. Apa yang mau dia mau, Ya. yang kayak gitu kan? Apa value-nya dan segala macamnya pernikahan itu ya, yang kayak gitu kan? Ya. Oke. Aduh, ini kayaknya udah azan, kita mesti udahin karena kita juga mesti. Oke, jangan lupa Like, Comment? subscribe. and share. Yes. Yes. Oke, sampai jumpa di Rupiah Rupiah Psikologi lainnya. Psikologi. Bye. Mwah.